Oke, kali ini kita bakal ngobrolin salah satu kekuatan paling fundamental di planet kita. Sesuatu yang, ya, secara harfiah membentuk dunia kita dari bawah ke atas. Kita akan kupas tuntas soal gempa bumi. Pernah ngerasain nggak tiba-tiba tanah di bawah kaki kita goyang? Sensasinya itu kan getaran yang datang entah dari mana, bisa bikin kaget, bingung, bahkan takut. Tapi apa sih yang sebenarnya lagi terjadi jauh di dalam bumi pas momen itu? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, untuk bisa paham getaran itu, kita perlu mulai dari inti masalahnya, dari sisi sainsnya. Intinya gini, seisme itu adalah pelepasan energi yang terjadi secara mendadak. Coba deh bayangin kerak bumi itu kayak karet gelang yang terus-terusan ditarik. Ada satu titik di mana karet itu udah nggak kuat lagi nahan. Dan, jepret, energi yang tersimpan harus lepas. Nah, pelepasan energi inilah yang menciptakan getaran. Jadi, gampangnya gini, seisma itu proses pelepasan energinya. Nah, gempa bumi itu adalah peristiwa yang bisa kita rasakan, yang terjadi ketika energi yang lepas itu cukup kuat buat mengguncang daratan dan lautan di sekitar kita. Terus, pertanyaannya, dari mana semua energi yang numpuk ini datang? Sebenarnya ada beberapa penyebab, tapi ada satu nih yang jadi biang keladi utama dari sebagian besar gempa yang kita alami. Coba bayangkan permukaan bumi ini kayak sebuah puzzle raksasa. Potongan-potongannya itu super besar, namanya lempeng tektonik. Nah, pas potongan-potongan ini saling tabrakan atau bergesekan, energi yang dilepaskan itu luar biasa besar. Inilah yang menyebabkan gempa tektonik, jenis gempa yang paling umum dan ya, yang paling kuat. Selain itu, kita juga punya gempa vulkanik. Sesuai namanya, ini berhubungan langsung sama pergerakan magma di bawah gunung berapi. Getarannya biasanya cuma terasa di sekitar gunung itu aja, jadi semacam sistem peringatan dini dari alam sebelum erupsi. Dan yang terakhir, ada yang namanya gempa runtuhan. Ini jenis yang paling jarang dan paling lokal dampaknya. Penyebabnya ya karena ada ruang kosong di bawah tanah, misalnya gua atau bekas tambang, yang ambruk. Getarannya sangat terbatas di area atasnya aja. Nah, sekarang kita udah tahu penyebabnya. Terus, gimana caranya para ilmuwan mengukur dan mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa dahsyat ini? Ternyata ada beberapa cara buat melihatnya. Salah satu caranya adalah berdasarkan kedalaman titik asalnya atau hiposentrum. Ada gempa dangkal, menengah, dan dalam. Aturan mainnya simple, makin dangkal gempanya, biasanya makin merusak dampaknya di permukaan. Kenapa? Soalnya gelombang seismiknya nggak kehilangan banyak energi dalam perjalanannya ke atas. Oke, selain kedalaman, tentu kita perlu tahu seberapa kuat pelepasan energinya. Nah, untuk urusan ini, kita pakai alat ukur yang paling terkenal, skala Richter. Skala Richter ini bukan skala biasa loh, dia itu logaritmik, jadi naiknya eksponensial. Gempa magnitudo 2,0 itu mungkin kita nggak bakal ngerasain sama sekali. Naik ke 5,0 mungkin udah bisa bikin jendela bergetar. Tapi karena setiap kenaikan satu angka, itu pelepasan energinya sekitar 32 kali lebih besar, gempa 6,0 itu jauh-jauh lebih merusak daripada 5,0. Nah, begitu kita bicara skala 8,0 atau 9,0, itu udah level kerusakan masif dan potensi korban jiwa yang sangat besar. Selain kedalaman dan kekuatan, ada satu faktor lagi yang super krusial buat nentuin dampak gempa, lokasinya. Apakah pusatnya di darat atau di laut? Ini beda banget akibatnya. Kalau gempa darat, episentrumnya, titik di permukaan tepat di atas pusat gempa, ada di daratan. Ini bakal menyebabkan guncangan langsung ke bangunan dan infrastruktur. Tapi, kalau episentrumnya ada di dasar laut, ceritanya bisa jadi lain. Gempa ini punya potensi buat memicu salah satu fenomena alam paling merusak yang kita tahu, tsunami. Kita akan seringnya fokus ke sisi kehancuran yang disebabkan gempa bumi ya. Tapi, sama seperti banyak kekuatan alam lainnya, ternyata dampaknya itu punya dua sisi mata uang. Ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi gempa bumi itu punya dampak positif juga loh. Getarannya bisa bantu ahli geologi buat memetakan cadangan minyak bumi. Pergerakannya juga bisa membawa mineral berharga jadi lebih dekat ke permukaan. Bahkan dalam jangka panjang, pergerakan lempeng ini bisa menciptakan pegunungan baru. Plus, getaran ini ngasih kita data penting buat memahami isi perut planet kita. Tapi tentunya, kita nggak bisa nutup mata dari sisi negatifnya, yang ya kita semua tahu, sangat merusak. Gempa bumi bisa meruntuhkan bangunan, merenggut nyawa, dan melumpuhkan jaringan transportasi sampai komunikasi. Kontras antara sisi kreatif dan sisi destruktif dari fenomena yang sama ini benar-benar luar biasa. Jadi, pada akhirnya kita diingatkan lagi nih kalau kita ini hidup di planet yang super dinamis, yang nggak pernah berhenti bergerak dan membentuk dirinya sendiri.
Memahami kekuatan alam seperti gempa bumi itu bukan cuma soal sains, tapi soal gimana kita beradaptasi dan hidup di dalamnya. Kira-kira apa ya yang bisa diajarkan oleh kekuatan alam ini ke kita soal ketahanan dan inovasi untuk masa depan? Nah, itu pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan sama-sama.